Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tema kita pada hari ini perempuan, hati dan akhlaknya. Perempuan antara hati dan akhlaknya. Perempuan, hati dan akhlaknya. Teman-teman sekalian, kita tentu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan segala perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Baik secara fisik, perempuan tentu lebih lemah daripada laki-laki. Makanya Bu, gak usah sok-sokan ngangkat galon. Gak usah. Saya kuat kok Ustazah. Jangan. Sayangi dirimu, sayangi peranakanmu. Kadang sekarangnya gak berasa, ntar kalau udah umur di atas 50-an tahun, tuh, jangan dah. Secara fisik kita sama laki-laki memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbeda. Makanya aneh nih yang suka membicarakan tentang persamaan gender. Nah, nggak sama, gimana disama-samain ya? Nggak usah disama-samain. Kalau bicaranya tentang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, nggak usah kamu repot-repot melakukannya. Allah pencipta kita sudah melakukannya. Tidak ada ajaran lebih memuliakan kita kaum perempuan dibandingkan syariat agama Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Karena kalau mau disama-samain, itu ibu-ibu sekalian emang beda. Memang beda. Laki-laki tuh banyak pakai otak. Bukan berarti perempuan gak cerdas. Tapi laki-laki banyak pakai otak, sementara perempuan banyak pakai perasaan. Udah deh, mau siapa. Emang dasarnya perempuan Bu, bawaan baper aja. Makanya perempuan tuh nggak boleh jadi hakim. Kenapa gitu? Khawatir menghukumi didasari dengan perasaan. Ya, rasa iba, rasa kesian, mukanya cakep, hukum bisa beda. Mukanya nih kayaknya nyebelin, nah itu hukum bisa beda tuh. Kalau jatuhnya sama perempuan. Belum lagi kalau perempuannya lagi PMS. Dia jalan bawa mobil aja tiangnya yang minggir. Ya Allah. Teman-teman suriku sekalian yang saya muliakan, saya pernah dengar salah satu perbedaan mencolok antara laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki tahu apa yang dia mau, perempuan tahu apa yang dia tidak mau. Ini perbedaan mencolok nih. Yang gak usah orang lain, saya ngelihat ke diri saya juga yang Laki-laki itu tahu apa yang dia mau. Perempuan tahu apa yang dia tidak mau. Jadilah
sering terjadi perbincangan. Kita hari ini makan di luar ya. Oke. Kamu mau makan di mana? Perempuan gak tahu apa yang dia mau. Jadilah keluar jawaban terserah. Kalau gitu kita makan di restoran Padang ya. Perempuan tahu apa yang dia tidak mau. Karenanya dia bilang, jangan Padang dong. Kemarin pulang pengajian dikasihnya makanan nasi Padang. Oh, kalau gitu kita makan soto aja ya. Kalau gitu kita makan di mana? Terserah. Karena dia nggak tahu apa yang dia mau. Kalau gitu kita makan soto aja ya. Jangan soto dong. Terus aja tuh begitu. Sampai malam. Dan keduanya tertidur dalam keadaan kelaparan. Ya Allah. Meskipun jawaban terserah perempuan-perempuan zaman sekarang banyak ganti. Kalau suaminya nanya, kita makan di mana nih? Perempuan sekarang banyak jawabnya gini, kamu nanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nggak usah disama-samain, laki-laki dan perempuan emang pada dasarnya nggak sama. Laki-laki punya kebutuhan sangat besar terhadap pengakuan. Perempuan punya kebutuhan yang sangat besar terhadap perhatian. Nih saya kasih ilmunya nih. Jadi kalau laki-laki itu senang dibilang, kamu adalah orang yang paling bisa saya andalkan. Karena dia perlu pengakuan. Kalau perempuan dibilangin, kamu emang selalu bisa saya andalin. Perempuannya bilang, emang apa-apaan nyuruh gua mulu. Betul begitu. Kalau perempuan sukanya ditanyain, kamu udah makan? Kamu tadi makan pakai apa? Sama siapa? Kalau kamu perempuan nanya gitu sama laki-laki, dia langsung noleh kanan kiri. Jangan-jangan bini saya deket sini nih. Berasa lagi diinterogasi. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ada perbedaan sangat mencolok antara laki-laki dengan perempuan yang memang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Enggak usah main disama-samain, enggak usah. Tapi kalau kamu bicara kami ingin mengangkat harkat derajat kaum perempuan, enggak usah repot-repot. Yang paling ngerti mengangkat harkat derajat kaum perempuan adalah yang menciptakanmu, yang menciptakanku sebagai hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam memuliakan derajat kaum perempuan. Ibu, adik, tahukah kamu saat sebelum Islam dulu datang, enggak di mana, perempuan tuh dianggap sebagai bangsa nomor sekian. Bukan nomor 2 lagi Bu, nomor sekian. Bahkan banyak di antara mereka yang melihat kambing lebih mulia daripada perempuan. Sehingga banyak di antara mereka yang kalau punya anak perempuan, itu ibu-ibu sekalian banyak yang dikuburkan hidup-hidup. Bahkan saya pernah dengar tuh ada salah satu kisah sejarah kelam sebelum datangnya syariat Islam, bahwa kalau ada seorang perempuan melahirkan, di bawahnya dibikinin lubang. Begitu keluar dilihat laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, putusin tali pusarnya, diselamatkan, diberikan kepada bapaknya dan keluarganya.
Begitu yang lahir perempuan, diputuskan tali pusarnya, dikuburkan hidup-hidup. Saat itu juga sebelum sang ibu sempat melihat anak yang selama ini dikandungnya 9 bulan. Kayak apa tuh, Bu? Allah Subhanahu wa taala melarang tuh dalam Al-Qur'an. Salah satu syariat pertama yang diturunkan sebelum diharamkan minuman keras, sebelum diharamkan berzina, sebelum diharamkan makan BABI, sebelum hal-hal yang lain-lain, ibu-ibu sekalian. Syariat pertama sesudah dilarang menyembah kecuali kepada Allah, salah satunya adalah dilarang menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Bukan hanya itu, akan tetapi Islam meninggikan derajat perempuan dengan ucapan Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi pernah bicara nih di masjid, sahabat laki-laki semua di masjid kumpul. Nabi Muhammad bilang, "Man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Siapa yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dirawat, dididik, dibesarkan, sehingga menjadi anak-anak perempuan yang pandai menjaga diri, jauh dari perzinaan, jauh dari hal-hal yang menurunkan derajat mereka, pandai menutup aurat, mengerjakan sholatnya, puasanya dengan baik, kanat lahu itqun minan nar, maka laki-laki tersebut memiliki penghalang dari api neraka. 3 anak perempuannya akan menghalanginya dari api neraka. Itu ibu-ibu sekalian, dari Nabi ngucap kayak begitu, kayak nyenengin banget gitu. Bikin orang kepengen punya anak perempuan, pengen punya anak perempuan. Tapi ada yang nanya lagi, "Ya Rasulullah, kaifa bil jariyatin?" Wahai Rasul, bagaimana dengan yang punya 2 anak perempuan? Nabi senyum kemudian berkata, "Wa man kanat lahu jariyatan?" Demikian pula yang punya 2 anak perempuan, keduanya akan menjadi penghalangmu dari api neraka. Kata perawinya, tidak saya ingat pasti apakah Nabi Muhammad menyebut dengan 1 orang perempuan. Tapi teman-teman saudara sekalian saya muliakan, dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, sampai-sampai orang tuh kalau istrinya melahirkan tanyain sama bidannya, "Udah lahir belum?" Dari balik pintu, "Udah nih." "Laki-laki apa perempuan?" "Laki-laki." "Alhamdulillah." Kau tanyain, "Laki-laki apa perempuan?" "Perempuan nih." "Alhamdulillah." Alhamdulillahnya lebih kenceng. Ingat bahwa dia sekarang punya tameng-tameng, penghalang-penghalang dari api neraka. Tinggi banget Allah memuliakan kita ini. Kalau jadi anak kamu adalah bidadari kecil orang tuamu yang akan menggandeng orang tuamu nantinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan dari api neraka. Kalau jadi istri, ibu-ibu sekalian, saya tuh suka denger gitu, ada istilah begini nih. Istri adalah makmum bagi suaminya. Itu saya dengar di Indonesia. "Kamu lagi nyari apaan sih? Sering banget pergi ke masjid." "Saya ini ustazah rajin pergi ke masjid karena saya sedang mencari imam." Maksudnya imam buat sholat, bukan imam dalam menempuh kehidupan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Atau ada lagi yang bilang kayak begini nih, istri adalah
tulang rusuk suami yang bengkok. Ya Allah. Bu. Atau lebih tepatnya Dek. Saya kasih tahu ya. Yang tercipta dari tulang rusuk suaminya itu cuman Siti Hawa dari Nabi Adam. Kamu mah enggak. Yang tercipta dari tulang rusuk suaminya sekali lagi itu Siti Hawa dari Nabi Adam. Maksud kamu tuh kalau ada laki-laki ya kawin cerai berkali-kali gitu, berbelas-belas kali, yang nggak punya tulang rusuk. Enggak gitu. Atau istri sebagai makmum suaminya, artinya berdiri di belakang. Ini istilah ini nih, saya sering dengar justru di Indonesia dan justru bukan di kalangan pesantren. Gitu kan? Engkau adalah imam terbaik dalam kehidupanku. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, imam sholat karena emang perempuan gak boleh jadi imam bagi laki-laki. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, kalau dalam kehidupan istri itu bahkan bukan makmum. Bukan. Apa sih Allah mendefinisikan istri? Nih dengerin saya. Ada khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi khutbah beberapa wasiat yang cukup panjang. Salah satunya untuk kaum Ansor sama kaum Muhajirin biar pada akur. Orang Ansor mesti sayangi Muhajirin, orang Muhajirin mesti sayangin Ansor. Orang Muhajirin itu orang dari Mekah, kalau orang Ansor adalah orang asli Madinah. Salah satu pesannya Nabi Muhammad yang paling terkenal dari khutbah terakhirnya Nabi Muhammad adalah tentang sholat. Kata Nabi, as-salah wa ma malakatil yamin, as-salah. Gitu. Sholat ya jagain, sholatnya jagain. Demikian pula orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya, anak, budak dan seterusnya yang tinggal bersamamu di rumah, jagain sholat mereka, jangan sampai ada orang di rumahmu gak sholat. Tuh Nabi kasih perintah. Kemudian salah satu dari pesan Nabi Muhammad pada khutbah terakhir beliau begini nih. Ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira, fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Kata Nabi gitu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini semua yang dengerin saya. Usikum bin nisa'i khaira, kalian semua kaum laki-laki yang baik-baik sama perempuan. Kalian semua kaum laki-laki yang baik-baik sama istri kalian. Ya Allah, saya sih waktu dengernya ngerasa banget kalau kita nih disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Nabi sampai pesan sama laki kita, sama suami kita, biar baik-baik sama kita, kurang GR apa kita? Masya Allah, Masya Allah. Usikum bin nisa'i khaira, kata Nabi gitu, yang baik-baik kalian sama istri kalian. Fa innahunna
awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Karena sesungguhnya istri kalian adalah partner kalian, kawan kalian, rekan kalian. Kalian berkolaborasi dengannya. Fi umuri dinikum, dalam urusan dunia kalian dan dalam urusan agama kalian. Umuri dinikum wa dunyakum. Urusan agama mau urusan agama, suami istri itu seharusnya bekerja sama. Bukan makmum, sebab makmum berdirinya di belakang. Tentu bukan imam, sebagaimana yang kita tahu. Akan tetapi sama Nabi Muhammad kita dibilangin, enggak, kamu enggak harus di belakang kok, kamu bukan di belakang. Terus di mana Rasul? Sini. Kamu adalah seseorang yang berdiri di samping suamimu, sebab kamu adalah partnernya untuk urusan agama dan untuk urusan dunia. Partner, kamu bukan makmum, kamu bukan imam juga. Laki gue nih gak nurut sama gue, ya emang gak mestinya nurut ya. Gak mestinya nurut. Orang dia bukan makmum kamu kok. Yang mesti nurut itu adalah istri katanya. Istri itu diajakin diskusi. Istri itu diajakin ngobrol. Apalagi mengingat yang namanya istri tuh kuota ngomongnya tuh banyak. 21.000 kata per hari. Di saat laki-laki hanya sekitar 9.000 kata per hari. Jadi perempuan tuh hampir 3 kali lipatnya suami kata-katanya. Dalam hal ini suami saya beruntung nih. Karena saya sudah menghabiskan kuota bicara saya di majelis. Sehingga ketika pulang saya sudah kehabisan kata-kata. Yang kesian nih suami-suamimu nih. Begitu pulang kepengen cerita aja. Tadi tuh Ustazah Halimah kasih tahu. Kamu tuh sebagai suami gak boleh jadiin saya ada di belakangmu. Kata Ustazah Halimah tuh tadi. Katanya Nabi Muhammad tuh bilangin saya partner kamu loh. Suaminya yang gak lama. Ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih Nabi Muhammad menyebut kita sebagai partner, begitu tingginya derajatnya teman-teman. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad kasih tahu, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini ada senengnya kata Nabi, dunia ini ada surganya, ada kesenangannya di dunia. Tapi seindah-indah kesenangan di dunia adalah ketika kamu laki-laki memiliki istri yang solehah. Kok amin? Coba saya tafsirkan aminnya nih ya. Kamu sedang mendoakan suamimu untuk mendapatkan istri yang solehah? Atau kamu sedang mendoakan dirimu agar menjadi istri yang solehah? Yang kedua, oke baiklah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini perempuan ya. Nabi menyebut kita sebagai sekeping surga Allah di bumi. Kurang tinggi apa coba? Jadi gak usahlah kamu bicara tentang persamaan gender, emansipasi dalam artian kalau laki-laki bisa jadi supir bis kenapa perempuan enggak? Asli teman-teman, saya gak kepengen jadi supir bis.
Emang kamu mau? Enggak. Jadi nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir. Islam sudah mengangkat derajatmu sedemikian rupa. Allah sampai bilang, kamu ketika jadi anak bidadari orang tuamu yang akan menggenggam langkah kedua orang tuamu menuju surga, kamu kalau jadi istri adalah sekeping surga Allah di atas muka bumi ini. Kalau jadi ibu ya Rasulullah, wah surganya turun ke bawah telapak kaki. Kata Nabi Muhammad, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di bawah telapak kaki para ibu. Waduh, kamu seret-seret kemana-mana tuh. Surganya tuh, kamu seret kemana aja. Makanya perempuan-perempuan muslimah yang disebut sama Nabi Muhammad, yang dimaksud sama Nabi Muhammad sebagai ibu-ibu pembawa surga bagi anak-anaknya, ini kemana-mana berasanya adem aja. Kenapa? Dia bawa surga. Ustazah, saya kok nggak gitu ya? Saya kok bawaan ngelihat anak kayak kepengen marah mulu. Saya kok bawaan lihat suami kayak nggak bawa surga deh Ustazah. Ya kamu mesti introspeksi diri. Jangan-jangan bukan kamu yang dimaksud sama Nabi. Serem bener. Ya udah, para istri jadilah surga bagi suamimu. Para ibu bawakan surga untuk anak-anakmu. Jadi anak kalau udah ketemu ibunya berasa adem aja. Kayak umi saya. Teman-teman sekalian, yang kami ingat dari umi, kemampuannya menjaga lisan. Gak ada orang yang bilang bahwa umi saya tuh pernah ngomong gak enak. Semuanya tuh nyaksiin uminya nih orang baik. Saya gak pernah denger dia ngomong yang gak enak. Masya Allah. Ibu yang baik buat anak-anaknya. Kami gak tahu kata-kata beliau ketika marah. Gak pernah tahu. Bukan berarti gak pernah marah. Tapi semarah apapun tidak pernah keluar kata-kata yang tidak enak bagi anak-anaknya. Gak pernah kami dengar beliau marah kepada abah saya. Bukan berarti gak pernah marah. Tapi beliau untuk lebih memilih diam ketika beliau marah daripada mengucapkan sesuatu kata yang akan beliau sesali nantinya. Surga. Kami anak-anaknya jadi saksi bahwa beliau telah membawakan surga bagi kami anak-anaknya. Dan abah saya menjadi saksi bahwa umi saya telah menjadi surga bagi abah saya selama ini. Jadi PR kita-kita nih para perempuan. Sudahkah kamu membawakan surga bagi anak-anakmu? Dan sudahkah kamu menjadi surga bagi suamimu? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini perempuan nih. Perempuan. Tinggi sekali Allah Subhanahu wa taala menempatkan derajat kita. Perempuan hati dan akhlaknya. Teman-teman saudariku sekalian, apa itu akhlak? Akhlak itu tuh kayak tuangan dari apa yang ada di dalam hati. Perwujudan apa yang ada dalam hati itu adalah akhlak. Jadi kayak ibarat hati ini teko, maka akhlakmu yang keluar dari badanmu ini, ucapanmu, cara dengarmu,
apa yang kamu lakukan dengan tangan, kakimu, anggota tubuhmu, ini namanya akhlak. Jadi kalau kamu kepengen benerin akhlakmu, yang pertama kali harus kamu benerin adalah hatimu. Karena sekali lagi, akhlak itu adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Makanya kenapa Nabi Muhammad tuh kalau menceritakan tentang akhlak yang baik, selalu saja sesuatunya tersebut didasari karena keimanan yang letaknya di dalam hati. Misalnya Nabi Muhammad bilang, "Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan berbicara yang baik, atau jika tidak dia diam. Teman-teman sekalian, Nabi menyebutkan tentang akhlak yang mulia berupa tidak bicara kecuali kalimat yang baik. Ini kan namanya akhlak. Tapi Nabi menyebutkan kaitannya akhlak ini dengan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman tuh tempatnya di mana? Di hati. Jadi itu yang namanya lisan, ya. Demikian pula anggota tubuh yang lain adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hati. Makanya orang, siapa yang hatinya baik, pasti anggota tubuhnya ini bakal ngerjain kebaikan. Dan siapa yang hatinya busuk, yang keluar juga kebusukan. Makanya nggak bisa tuh ada orang ngomong kayak begini, gua mah yang kasar kata-katanya doang, hati gua mah lembut. Hati gua mah lembut bener, gua mah kata-katanya doang nih yang kasar nih. Teman-teman saudaraku sekalian, ya itu sih namanya bukan akhlak gitu ya. Kalau kata-kata kasar ya artinya di dalamnya juga kasar. Hatinya juga nggak baik gitu kalau sampai kata-katanya kasar. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah kalau orang sih ngaku-ngaku kayak begitu ya banyak aja Bu. Saya ingat pernah baca sejarah seorang kriminal paling jahat se-Amerika yang sampai cari-cari polisi nggak bisa-bisa sampai akhirnya dibombardir, ketahuan ketemu di tempat perempuannya, tempat pacarnya, itu dibombardir sampai berapa puluh polisi, sampai akhirnya di badan dia itu ditemukan sekian belas apa puluh gitu peluru ketika matinya. Kriminal paling dicari, saya nggak ingat namanya karena mohon maaf, nama-namanya orang kayak begitu saya merasa nggak perlu juga saya hafal gitu, nggak bisa saya tawasulin. Yang saya mau ceritakan, ketika kemudian jenazahnya nih diangkat untuk dibawa pakai ambulan gitu ya, diotopsi, itu teman-teman saya sekalian ditemukan ada satu lembar kertas di dalam bajunya. Isinya di balik baju ini, artinya di dalamnya terdapat hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Dia adalah orang yang beberapa jam sebelumnya dia ditangkap sama polisi, polisi nanyain apa, dan waktu polisi itu lagi ngambil kertas gitu ya, dia kemudian tembak orang tersebut dan dia lihat ada orang-orang di sekelilingnya yang ngelihat dia nembak polisi, ditembak juga sekalian, der, mati. Dia bilang di balik baju ini terdapat hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Kalau ngaku-ngaku mah semua orang juga bisa. Akan tetapi yang namanya akhlak adalah apa yang keluar dari hatimu. Kalau di dalamnya isinya susu, keluarnya nggak bakalan kopi.
Kalau dalamnya oli, keluarnya nggak bakalan kopi. Gitu teman-teman, itu sesuatu yang udah pasti. Makanya kamu mau ngebenerin akhlak, benerin dulu hatimu. Hati dibenerin gimana caranya nih Ustazah? Nih saya kasih tahu. Hati itu menerima 3 jenis bisikan. Atau bolehlah dibilang 4 bisikan. Ya, 2 bisikan baik, 2 bisikan nggak baik. Bisikan buruk. Kamu kalau kepengen hatimu bagus, mesti pinter-pinter milah-milih bisikan-bisikan mana yang kamu mau simpen dalam hati, bisikan mana yang kamu abaikan begitu saja sehingga ia tidak mengganggu perjalananmu untuk menuju akhlak yang mulia. Gitu. Itu caranya jaga hati. Bisikan yang baik datang satu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun jarang nih Allah langsung ngebisikin hati manusia, kecuali hati para nabi, para wali, orang-orang yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisikan baik, yang kamu, kita, saya semua nih, kamu, saya, kita semua, ini pasti dibisikin dengan bisikan yang baik nih dari sini nih, yaitu dari malaikat. Nama bisikannya ilham, pembisiknya namanya mulhim. Demikian yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Teman-teman saya sekalian, semua anak lahir itu Allah langsung kasih malaikat pembisik kebaikannya, sebagaimana Allah juga langsung kasih pembisik-pembisik buruknya. Ya, pembisik baiknya seperti yang tadi saya sampaikan, dari malaikat. Nama malaikatnya, halo? Nama malaikatnya, udah lupa lagi. Nama malaikatnya mulhim, bisikannya namanya ilham. Jadi nggak bisa bilang, aduh saya dapat ilham nih. Itu teman-teman saya sekalian, semua orang juga dapat ilham. Dari sejak kamu bangun tidur juga dapat ilham. Ayo buruan sholat. Nah itu kan dapat ilham. Tapi kan nggak ada di antara kita, saya tadi pagi-pagi dapat ilham. Ilham apaan? Buat saya sholat subuh. Semua orang juga begitu. Tapi itu memang namanya ilham bisikannya, kemudian orangnya namanya, malaikatnya namanya mulhim. Bisikan yang buruk juga dari 2. Yang pertama dari hawa nafsu, yang kedua dari syaitan. Sekarang nih, semuanya nih juga lagi masuk bisikan-bisikan. Ada yang kayak begini nih, Ustazah lama amat dah. Saya udah lapar loh ini padahal. Kapan ya kira-kira keluarnya ya? Kayak habis dari sini saya mau makan apa ya? Kok Ustazah tahu sih? Tahu lah, saya juga dibisikin. Siapa tuh yang ngebisikin? Antara 2 hal itu, setan sama hawa nafsu. Ngebedainnya gimana Ustazah? Paling gampang sih pas Ramadan. Ramadan tuh setannya cuti, yang sisa cuman hawa nafsu. Kamu kalau Ramadan tuh bangun tidur aja udah kepikiran bukanya mau makan apaan. Itu bisikan datangnya dari siapa tuh? Hawa nafsu. Lagi Ramadan aja, tiap kali mau baca Quran, udah deh ntar aja deh. Itu datangnya dari mana bisikannya? Pas lagi mulai baca Quran, baru aja berapa ayat udah nguap mulu. Padahal kalau buka TV nonton kagak ada ngantuk-ngantuknya. Tapi giliran baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Emang ya Quran tuh emang obat.
Obat apaan? Obat tidur. Teman-teman saya sekalian, tuh bisikan itu datangnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau bisikan dari setan, Imam Ghazali sih ngasih beberapa kriteria. Buat kamu beda-bedain nih. Bisikan dari setan tuh teman-teman, itu selalunya mengajak kepada dosa dan keburukan-keburukan. Dosa, lebih ngajakin kepada sesuatu hal yang sifatnya dosa gitu. Atau mencegahmu dari kebaikan yang lebih besar. Kayak misalnya, kamu mau hadir pengajian nih. Kamu hadir pengajian, aduh gak usah deh, gampang, live streamingan aja. Udah jauh lagian pengajiannya tuh kayak gitu tuh. Itu tuh seringkali bisikannya adalah bisikan setan. Kemudian ada yang nyaut, iya mendingan enakan juga tidur. Yang ngebisikin untuk hal-hal yang menyenangkan bagimu, yang kamu senang gitu ngerjainnya, itu seringnya ngajakin kepada kesenangan-kesenangan diri, seringnya bisikannya datang dari hawa nafsu. Terus ya, kalau bisikannya setan, itu kalau kamu berzikir, bisikannya tuh tambah kecil, samar bahkan hilang. Gitu kan? Misalnya nih, nggak usah ngaji gitu kan. Nggak usah ngaji. Terus aja nih di telinga kita nih, di hati kita nih terus dibisikan. Hari ini nggak usah ngaji, hari ini nggak usah ngaji gitu. Iya kan? Terus kita bilang begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Iya deh ngaji aja deh. Itu berarti bisikannya dari setan. Tapi kalau misalnya bisikannya dari hawa nafsu, itu enggak hilang meskipun kamu berzikir. Pengen beli tas yang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. La ilaha illallah. Bagaimana? Tetap mau beli tas yang itu. Ya Allah. Itu namanya bisikan dari hawa nafsu. Kedua-duanya katanya Sahibul Burdah, wan nafas wasyaiton wa'sihima wa in huma mahadakan nusha fattahimi. Nafsu sama setan, biar kata kelihatannya kayak ngasih nasihat, kamu tetap harus curigai karena selama ini mereka tidak pernah mengajak kecuali kepada keburukan. Buruk tuh. Teman-teman sekalian saya muliakan, lebih kelihatan lagi pas tahajud tuh, pas bangun tahajud. Jam berapa sih ini? Lihat jam 3, ya ampun ngantuk banget. Udah gak usah tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malah ketiduran. Tingkah siapa tuh yang begitu? Masya Allah. Itu berarti dari siapa tuh Ustazah? Kolaborasi. Ada yang kolab di hati kita ya. Antara setan sama hawa nafsu. Tuh teman-teman saya sekalian. Keduanya tuh kita mesti belajar buat mulai menguranginya. Caranya gimana Ustazah? Caranya dengan kamu lebih peduli sama bisikan-bisikan yang baik dan dengan selalu berzikir sama yang ketiganya dengan selalu mohon petunjuk kepada Allah. Tuh 3 itu. Ya, kalau kepengen bisa menang ngadepin bisikan-bisikan buruk. Biar hati kamu tuh jadinya yang masuk cuman yang baik-baik. Kalau hati yang masuk yang baik-baik, semuanya yang keluar jadinya kebaikan. Apa aja tadi?
Yang pertama, tepiskan bisikan buruk, dengerin bisikan baik. Jangan ngaji, jangan ngaji. Setan nih, setan. Bagaimana menurutmu Mulhim? Ngaji aja. Tapi kan bisa live streaming. Kata siapa itu? Kata setan. Katanya si Mulhim, oh ya setannya nih namanya wiswas, bisikannya namanya waswas. Ya beneran saya nggak lagi bercanda. Ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quran surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Tuh Allah lagi nyebutin nama setan yang suka ngebisik-bisikin hati kamu. Min syarril waswas, nama setannya, bisikannya namanya wiswas. Teman-teman sekalian, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, pemelihara manusia, pemilik manusia, dari kejahatan setan yang selalu membisiki. Lihat aja di tafsirnya. Min syarril waswas, dari kejahatan setan yang selalu membisiki. Ini setan bagian bisik-bisik. Setan yang lain-lain ada lagi. Setan yang bikin kamu marah-marah mulu sama suami itu ada lagi tuh. Setan yang bawaan kalau ngelihat laki-laki yang lain kayak bawaan lebih ganteng aja dari laki kita. Ada lagi tuh setannya tuh. Saya sekarang lagi nggak hafal nama-namanya. Tapi ada masing-masing setan-setannya. Yang suka bikin kita jadi berantakan ketika kita lagi sholat. Tuh ada lagi tuh. Ya kan, nginget-ngingetin kita sama apa yang kita lupa. Nyari kunci, ngubek gak ketemu. Giliran Allahu Akbar. Astagfirullah di atas lemari. Tuh, namanya hunzub. Nah, kalau yang ini saya inget nih. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini ya Allah bilang min syarril waswas al khannas. Dari kejahatan setan yang selalu membisiki, tapi dia khannas, suka ngumpet, suka sembunyi. Lihat aja tafsirnya. Kalau nggak percaya, ya percayalah sama saya. Saya belajar lama kok. Teman-teman sekalian, apa maksudnya ngumpet? Katanya ahli tafsir mengatakan, idza dzakarallah khanas wa idza ghafil anillah wiswas. Apabila dia orangnya yang punya hati nih lagi ingat sama Allah, dia sembunyi. Kalau kita lagi lupa sama Allah, dia mencengkeram dan membisik-bisiki. Kerjaannya sih waswas. Min syarril waswasil khannas alladzi fi sudurin nas, yang membisik-bisiki hati manusia. Minal jinnati. Setan yang ini nih terdiri dari dua kelompok. Ada kelompok bangsa jin, memang asalnya setan tuh dari bangsa jin. Jadinya dia tuh bisa masuk gitu ke dalam hati tuh, bisa ngebisik-bisikin gitu. Teman-teman sekalian, ini setan dari minal jinnah. Nah kadang-kadang kalau dia putus asa ngebisikin kita, langsung ke dalam hati kita, dia ngebisikin orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita kemudian diracunin sama orang diracunin sama setan dari golongan manusia. Ini repot nih. Nggak bisa kita bacain ayat kursi. Udah pasti nih, saya mau pergi ngaji. Dapat telepon dari temennya. Anterin gue dong. Gue mau nge-mall nih, ada yang mesti gue belanjain. Kita bilang enggak, gue mau ngaji. Ya Allah.
Ayo dong temenin. Emang mau ngaji di mana sih? Di Islamic Center, Mustafa Halimah. Mustafa Halimah jadwalnya banyak. Nggak dapet di Islamic Center, besokannya juga ada tempat lain. Udah nggak usah sekarang. Kita tahu nih jangan-jangan setan yang ada di kita yang ngebisikin dia nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Apaan sih gitu ntar? Nggak kena. Nih teman-teman sekalian, setan ya. Bisikan kalau dari setan itu kayak gitu tuh. Caranya adalah dengan satu, ingat sama Allah. Kita nggak dengerin, ini yang pertama ya. Yang pertama alihkan, kamu jangan peduli sama bisikannya. Dihilangin aja. Termasuk juga dari hawa nafsu juga gitu. Alihkan ya, alihkan. Maksudnya nggak usah kamu pikirin terus gitu. Nggak usah puasa nih dari bangun tidur yang dipikirin enaknya makan apa nih ya. Pesan di mana nih ya? Sepanjang hari ngeliatin GoFood mulu. Ada yang kerjaannya begitu? Mana orangnya? Dialihkan teman-teman, jangan diikutin. Waksihima, durhakailah bisikan-bisikan setan. Itu, kalau kamu pengen punya hati yang baik, jadi perempuan yang solehah, tiap kali datang bisikan-bisikan yang buruk, tinggalkan, jangan dengerin, cuekin. Tuh orang kenapa gitu ya, astagfirullah. Saya nggak mau dengerin. Gitu. Barangkali dia punya kebaikan-kebaikan yang kamu nggak tahu, diem. Gitu. Jangan dengerin. Saya mau sholat duha nih, entar aja deh. Gitu. Jangan sekarang duhanya, entar aja, waktunya duha kan masih panjang. Sampai duhur kata ustazah. Gimana caranya nih? Tinggalin dia, pergi wudhu, sholatlah. Gitu. Nanti dia masuk lagi tuh, setan tuh. Kalau gitu duhanya buruan dah, cepet-cepetan. Gitu kan? Biar banyak nih yang mau kita kerjain gitu. Kerjaannya si setan, kamu tetap aja khusyuk aja. Gak usah dengerin. Yang lain-lain tuh nanti bisa terlaksana dengan sendirinya. Tenang teman-teman. Urusan waktu tuh, kalau kamu kasih ke Allah, Allah kasih balik. Saya udah perhatiin aja kayak gitu. Saya kalau ngerasa, wah gak keburu duha nih. Saya harus pergi nih cepet-cepetan nih ke majelis gitu. Subhanallah, sama Allah tuh dikasih di jalannya macet. Yang andai itu saya duha, sama Allah akan dilancarin jalannya, nyampenya tetap sama juga, subhanallah. Kayak gitu, itu udah cara Allah SWT berlaku kepada hamba-hambanya. Jadi yang pertama, kalau kamu pengen punya hati yang baik, jangan dengerin, tinggalin, cuekin, acuhkan. Ya, jangan pedulikan bisikan-bisikan setan, jangan pedulikan bisikan-bisikan hawa nafsu. Yang keduanya, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, minta perlindungan kepada Allah. Makanya kita sebelum sholat baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kan begitu dah? Kita juga di saat wudhu kan juga baca gitu. Sebelum baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Minta perlindungan dari kejahatannya setan. Kemudian yang ketiganya, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, selalulah mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok-sokan. Kita nih perempuan, sama Allah itu diminta menjadi sosok yang kuat. Lebih kuat dari laki-laki secara mental. Meskipun laki-laki lebih kuat secara fisik. Teman-teman sekalian, tapi kita tuh sama Allah diminta untuk menjadi lebih kuat dari laki-laki bahkan secara mental.
Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad menyebut kita sebagai tiang. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, al-mar'atu imadul bilad. Ida saluhat, saluhatil bilad. Ida fasadat, fasadatil bilad. Perempuan tuh tiangnya negara. Kalau perempuannya bagus, kalau perempuannya kuat, maka kuatlah negaranya. Kalau perempuannya hancur, maka hancurlah negaranya. Itu yang jadi tiang, itu perempuan. Teman-teman saya sekalian nih ya, tiang nih di sini nih. Kamu kalau lihatin, kalau ditanyain gitu. Mana dinding? Kamu langsung tahu. Mana pintu? Kamu langsung tahu. Mana lampu? Mana atap? Mana pintu? Langsung tahu teman-teman. Tapi kalau dibilangin mana tiang? Kayaknya di situ deh. Kayaknya di situ. Di situ. Gitu. Enggak ketahuan tiang itu. Kan begitu ya? Enggak harus bagus. Teman-teman, tiang tuh nggak harus cantik. Makanya saya bolak-balik bilang, kamu sebagai perempuan nggak harus cantik untuk dicintai. Justru sebaliknya, kalau kamu pengen dicintai, salah. Kalau kamu dicintai, kamu terlihat cantik di hadapan pecintamu. Tiang itu perlunya kuat. Betul? Tiang perlunya kuat. Nih, tembok bikinnya dari apa dah? Pasir batu bata. Kan gitu ya? Pintu bikinnya dari kayu. Kayu sama batu bata kuatan mana? Enggak tahu dah tuh saya. Tapi teman-teman sekalian, tiang dibuatnya dari apa? Beton. Beton itu besi sama batu sama semen. Teman-teman sekalian, antara beton sama bata sama kayu, mana yang paling kuat? Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad dalam hadisnya, kamu betonnya. Dalam rumah tangga tuh, kamu betonnya teman-teman. Bahkan bukan hanya dalam rumah tangga, bilad kata Nabi Muhammad, satu negara. Satu negara itu, ini nasibnya Indonesia nih, bukan tergantung sama gimana pejabat-pejabatnya. Akan tetapi tergantung dari bagaimana perempuannya. Demikian pula dengan rumahmu dalam skala negara yang paling kecil, rumahmu tuh, itu gak bergantung sama ayah, gak bergantung sama anak, akan tetapi bergantung sama perempuannya, sama ibunya yang ada di situ tuh. Makanya sebagai tiang tuh kamu harus kuat. Maksudnya kuat gimana Ustazah? Ya ampun, hati saya nih kecil dan hati saya ini lemah banget gitu, rapuh, rentan. Gimana caranya nih buat kuat? Teman-teman sekalian, kita semua sama Allah tercipta lemah. Yang kuat hanya satu, namanya Allah. Semua makhluk tercipta lemah kecuali yang dikuatkan oleh Allah. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, dengerin saya baik-baik. Kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, hingga mampu menopang anak-anakmu, hingga mampu menjadi sandaran suamimu, hingga mampu menjadi sandaran dalam rumah tanggamu. Kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, yang santai, yang rileks, sandarannya kepada Allah, maka kamu tidak akan pernah tertumbangkan.
maka kamu tidak akan pernah roboh, maka kamu tidak akan pernah jatuh apalagi hancur berkeping-keping selagi sandaranmu kepada Allah. Yang bagus hubungannya sama Allah, kamu akan kuat. Tapi kalau kamu mengandalkan harta, kalau kamu mengandalkan rupa, kalau kamu mengandalkan ilmu, bahkan kamu mengandalkan ibadahmu yang tidak seberapa itu, kamu hanya akan jatuh lagi dan lagi. Jadi sandarannya mesti sama yang kuat. Sandarannya sama Allah. Gimana caranya sandaran sama Allah? Dalam segala sesuatu kamu harus ingat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya miliknya Allah dan hanya kepada Allah semua akan kembali. Semua miliknya Allah dan semua urusannya ada dalam kendali Allah. Itu yang harus kamu ingat. Ketika kamu mendengar kabar anakmu kecelakaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku milik Allah. Dan kendali urusannya, nasibnya hanya berada dalam kendali Allah. Ketika kamu mendengar kabar suamimu berpaling hati, segera ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamiku miliknya Allah. Dan semua urusannya berada dalam kendali Allah. Termasuk hati suamiku berada dalam kendali Allah. Saat hartamu hilang, saat usahamu bangkrut, saat kamu dicaci maki, dihujat orang, saat ada yang benci kepadamu, saat apapun saja terjadi di atas muka bumi ini, ingatlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua hanya milik Allah dan kendali segala urusan hanya dipegang oleh Zat yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saatmu, jika angin membuatmu jatuh tertunduk, maka saatmu untuk membenamkan kepalamu dalam sujud-sujud panjang. Berbisiklah kepadanya, mohon ampunlah padanya, mintalah hajatmu padanya. Katakan padanya, ya Allah, maafkan aku yang begitu lama berpaling darimu. Mohon padamu ya Allah, jika ada sesiapa meninggalkanku, aku mohon Engkau jangan pernah meninggalkanku. Ya Allah, aku mohon padamu, jagalah anakku. Aku mohon padamu, jagalah rumah tanggaku. Sebagaimana Engkau telah menjaga keluarga dari hamba-hambamu yang soleh. Bu, Allah yang punya kendali semuanya. Jangan sok-sokan, aku kuat berdiri di atas kakiku sendiri. Enggak, kamu enggak kuat. Kamu enggak kuat. Dek, jangan sombong.
Jangan bilang saya mah nggak perlu sama siapapun. Saya bisa mandiri, saya bisa sendiri. Nggak gitu. Kamu nggak kuat, kamu nggak sanggup. Hatimu rapuh, hatimu rentan. Kamu perlu dikuatkan. Dan kamu hanya perlu satu menguatkanmu. Namanya Allah. Dekatkan dirimu padanya. Jangan tinggal Allah untuk apapun dan siapapun. Sehingga Allah tetap bersamamu kala yang lain pergi menjauh darimu. Bersandarlah kepada Allah. Kamu kuat, teman-teman. Salah satu hal terakhir yang saya mau sampaikan kepadamu, kalau pagi hari itu, sholatlah istikharah sebagaimana kamu sholat duha. Waktunya duha tuh sebelum keluar rumah, saya husnudon yang ada di sini kalau pagi-pagi sholat duha. Kalau sholat duha, kamu sholat 2 rakaat, 4 rakaat, kamu sholat juga. Usolli sunnatal istikharah. Rakaatain lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat, bacanya apa Ustazah? Bebas. Yang penting baca sesudah Fatihah salah satu surat dalam Al-Quran. Bukan surat nikah, apalagi surat cinta. Lagi serius didengerin juga ya. Teman-teman sekalian, nah habis selesai salam, angkat tanganmu, kamu bilang, ya Allah, ada hari baru yang kau minta aku untuk menjalaninya. Ya Allah, maafkan aku tidak mengerti cara menjalaninya sesuai dengan yang engkau mau tanpa petunjuk darimu ya Allah. Bimbinglah hambamu ini menjalani hari ini dengan cara yang terbaik. Bimbing lisan saya untuk bisa berbicara yang baik. Bimbing mata saya untuk dapat melihat dengan baik. Bimbing telinga saya untuk suka mendengarkan kebaikan. Bimbing kaki melangkah menuju tempat-tempat yang membawa kebaikan. Bimbing tangan melakukan apapun yang membawa kebaikan. Bimbing seluruh anggota tubuh. Bimbing perut saya ya Allah agar jangan pernah masuk makanan haram ataupun syubhat di dalamnya. Bimbing hati saya ya Allah untuk bisa merasa dengan rasa yang benar. Ya Allah, saya mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan mohon petunjuk-Mu untuk saya menjalani hidup seperti yang Kau mau di masa yang sekarang hingga yang akan datang. Terus kamu akhiri dengan sholawat, kamu baca Fatihah sesudahnya. Insya Allah. Enggak gitu doanya gimana Ustazah? Enggak apa-apa bebas. Saya cuma ngajarin kamu doa yang mungkin kamu tertarik untuk bisa membacanya. Sehingga hari-harimu berada dalam petunjuk Allah teman-teman. Hingga hari-harimu berada dalam petunjuk Allah. Sehingga insya Allah bisikan setan, bisikan hawa nafsu mulai berkurang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Bisikan dari malaikat yang membawa kebaikan-kebaikan akan lebih nyaring terdengar. Sehingga dengannya kamu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Akhlakmu semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin mulia. Kamu pun menjadi orang-orang yang berhasil. Nabi Muhammad terutus kepadamu sebab Nabi Muhammad mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kita semuanya menjadi muslimah-muslimah,
umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang berakhlak mulia karena kita memiliki hati yang baik, hati yang berada dalam bimbingan dan panduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.